Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tips dan trik di dalam menggunakan Microsoft Word. Trik pertama adalah bagaimana kita secara cepat membuat daftar isi beserta dengan eh, beserta dengan kontennya atau isinya. Nah, seperti ini misalnya. Yang pertama kita lakukan bukan mengetikkan secara keseluruhan, tetapi pokok-pokoknya terlebih dahulu. Misalnya gini, pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian kita masuk ke dalam bab 1, lalu sub bab 1.1, sub bab 1.2, sub bab 1.3, kemudian bab 2, kemudian sub bab 2.1, sub bab 2.3.2, sub bab 2.3. Artinya kita buat skemanya dulu. Sub bab 2.4 misalnya gitu ya. Kemudian bab 3. Kemudian sub bab 3.1, sub bab 3.2, sub bab 3.3, kemudian bab 4 misalnya. Kemudian sub bab 4.1, sub bab 4.2, lalu bab 5, nutup ya katakanlah seperti itu. Kesimpulan, saran, seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah buat dulu skemanya, kemudian masuk ke dalam tampilan kerangka. Nah, untuk masing-masing ini kita jadikan di level kerangka itu kalau bahasa Inggrisnya outline ya, level 1 ya. Kemudian contoh saja nih ya, ini masuk sebagai teks isi ya. Ini kita isikan misalnya, katakanlah kita mengetik ya, katakanlah ini ada 4 paragraf dan masing-masing paragraf berisi 5 baris misalnya gini ya. Kemudian jadikan ini yang berikutnya sebagai level 1 lagi gitu. Kemudian ini kita enter, ini menjadikan teks isinya. Nah, kemudian ini kita buat latar belakang katakanlah lebih banyak gitu ya, 7 paragraf 5 baris gitu, katakan seperti itu. Kemudian ini juga bab 1 dijadikan level 1. Kemudian kita enter, ini menjadi teks isi atau bodinya gitu. Kemudian ini kita bab 1 mungkin penjelasannya agak panjang gitu, umpamanya gitu. Ren katakanlah di 8 paragraf 5 baris misalnya, dalam satu paragraf berisi 5 baris. Kemudian ini karena dia subbab, dia masuk di levelnya level 2 level 2. Oke, terus kemudian kita enter di sini ya, umpamanya ini kemudian jadi isinya gitu. Ren nggak terlalu banyak, ini katakanlah 4,5 umpamanya gitu ya. Kemudian ini juga gitu dijadikan level 2. Kemudian kita enter, ini jadikan teks isi. Kita jangan mikirin tentang kerapiannya dulu. Pertama keteraturannya dulu, skemanya itu teratur gitu. Kemudian Ren sebab 1 mungkin sedikit ya, 3,4 misalnya. Kemudian ini juga masuk menjadi level 2. Begitu seterusnya ya. Oke, kemudian ini jadikan teks isi sama dengan Ren 4,5 misalnya gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Ini juga enter dulu aja deh. Sama dengan Ren random ya. Ini angka random, bukan tulisan apa namanya? Bukan konten dari, maksudnya hanya menjelaskan tentang teknik cepatnya saja gitu. Oh, ini subbab 1.3, ini berarti ini level 1, kalau bab 2 masuk level 1. Itu. Kemudian kita buat Ren 5,5 umpamanya. Oke. Ini menjadi level 2. Oke. Ini kita random 5, katakanlah lebih banyak 7,5. Ini di level 2 itu. Ini rem 8,5. Ini level 2. Kemudian ini rem sama dengan 6,5. Begitu juga bab 3 sama dengan rem 9,5. 9,5. Rem itu random ya. Ini masuk sebagai level 2. Ini masuk sebagai level, ini level 2 juga. Ini masuk sebagai level 2 juga. Ini masuk sebagai level 1. Ini masuk sebagai level 2. Ini masuk sebagai level 2.
ini masuk sebagai level 1, ini masuk sebagai level 2, ini masuk sebagai level 2 juga, umpamanya seperti itu. Kalau kita mau ini jadiin tag isi, buatkan lagi rank sama dengan rank 10,5 apa, misalnya yang banyak-banyak 8,5 gitu. Sama dengan rank 7,5 gitu. Sama dengan rank 6,5. Oke. Tag isi sama dengan rank 10,5 umpamanya. Dan 5,5. Kurang lebih seperti itu. Teks isi atau bodinya atau body contentnya sama dengan rank 5,5 juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu, kemudian tutup. Nah, ini udah jadi nih. Ya, control home. Control home. Nah, ini kita rapikan. Kita misalnya mau dijadikan time New Roman misalnya 11 gitu kan. Aduh, aduh. Nah, ini kontrol di sini juga. Kemudian shift di sini ya. Kemudian bikin time New Roman 11 gitu. Nah, time New Roman 11. Time New Roman 11. Oke, ini udah time New Roman 11 ya. Oke. Kalau sudah gitu. Sudah ya, oke. Kemudian kita ya tampilannya jadiin satu ya. Jadikan satu. Nah, pakai kontrol aja, kontrol shift. Nah, kalau sudah umpamanya ini mau diketengahkan. Nah, ini bisa juga menengahkannya dari sini. Ini klik di sini, lalu masuk beranda, ketengahkan apa? Sorry, masuk beranda. Aku nggak mau ya. Bentar. Nah, ini kan tengah nih, tapi ke tengahnya keseluruhan. Padahal nggak mau begitu gitu. Maunya cuma ininya aja nih. Nah, tampilkan, kerangka, ininya saja, ya kan? Kemudian beranda, ketengahkan. Coba kita lihat apakah dia sudah tengah. Benar kan sudah tengah. Jadi hanya meletakkan di kursornya di depan ini. Nah, ini letakkan kursor, kemudian ketengahkan. Gitu. Letakkan kursor di depannya, kemudian ketengahkan. Letakkan kursor, kalau sebab nggak perlu ya, tetap aja ya, misalnya ketengahkan. Yang sebab nggak perlu. Ini letakkan di depan kursornya, ketengahkan. Ini nggak perlu sebab. Nah, ini juga gitu, ketengahkan. Oke, ini juga letakkan di depannya, ketengahkan. Nah, ini misalnya kita mau isikan umpamanya. Ini jadikan teks isi. Nah, kesimpulan nggak usah banyak-banyak. Kalian 4,5 umpamanya. Kalau sekarang kan nggak perlu banyak juga. Enter, teks isi, atau konten ya, sama dengan rem 3,5 umpamanya. Selesai. Nah, ini kan belum rapi nih. Nah, ini rapikan. Ya, oke, katakanlah mata kiri. Sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah seperti ini, kita ini aja sisipkan apa namanya pemisah halaman baru. Nah, di tampilan ya, di peninjauan ya. Sorry. Tampilan satu halaman baru. Sisipkan halaman kosong. Nah, oke. Ini untuk daftar isi itu ya. Lalu masuk ke dalam kerangka, dalam tampilan kerangka atau outline. Sini tulis daftar isi nih. Kenapa pendahuluannya menjadi kemudian kan ada juga daftar tabel kan gitu. Daftar tabel. Ya kan? Ada daftar grafik gitu. Oke, tutup. Nah, ini sisipkan halaman pemisah halaman. Nah, oke. Daftar isi di sini nih. Enter ya. Enter. Lalu masuk di insert tabel. Oke.
Ini menunya berbeda antara yang 2019 dengan versi-versi sebelumnya ya. Jadi adanya di referensi dia. Insert daftar isi, daftar isian kolom, kemudian masukkan yang klasik umpamanya. Ini terserah kita ya. Daftar pola dasar seperti ini, klasik juga bisa. Ini bisa diisikan baris seperti ini, kemudian oke. Ya, oke. Sehingga dia terbentuk secara otomasi daftar isinya gitu. Oke. Kemudian diisikan ini harus ada tabelnya dulu gitu. Nah, kalau sudah ada tabel, pengisian daftar tabel seperti ini kita buat dulu apa namanya daftar isinya ya, daftar tabelnya ya, buat dulu tabel-tabelnya gitu. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah kita aktifkan panel navigasi dulu, aktifkan panel navigasi. Nah, ini udah terbentuk ya. Nah, kemudian kita umpamanya membuat tabel di bab 1 umpamanya, atau ya di bab 1 misalnya. Bab 1 kita meletakkan di bawahnya umpamanya gitu. Kemudian kita insert contoh tabel ya, atau bahkan apa ya, tabel ya, tabel. Gitu. Kalau sudah ada contohnya sini. Tabel. Atau kita ambil contoh saja dari yang sudah ada. Ini kan cuma contoh nih ya. Oke, misalnya kita buat ini sebagai contoh lah ya. Ini sebagai contoh ya gitu. Di Ctrl C, kemudian kita masukkan ini ke apa? Penanda, tempel, tempel spesial gitu ya. Tempelkan tautan, Microsoft Excel Create Object gitu. Misalnya di sini gitu. Kalau yang di Excel berubah, maka di sini pun akan berubah gitu. Bisa apa namanya perbarui tautan gitu. Umpamanya ini gitu. Umpamanya ini. Kemudian sebab satu kita punya tabel lagi umpamanya. Ini contoh saja ya. Kita ambil tabel ini umpamanya misalnya. Itu juga Ctrl C, lalu masukkan di sini tempel spesial, tempelkan tautan, lembar kerja Excel Object. Oke. Nah, jadilah seperti ini umpamanya. Oke. Kemudian ini kita buat lagi nih satu nih umpamanya. Masing-masing punya tabel nih gitu. Oh, ini grafik lah ya, grafik kita ambil grafik. Grafik kita ambil Ctrl C gitu ya. Kemudian kita ke buat lagi gitu umpamanya. Beranda, tempel spesial, kita ambil tautan dari gambar dari Excel Object. Nah, terus kita ambil grafik lagi untuk bab 2 umpamanya. Ya. Ini dari ini tabel gitu ya. Umpamanya. Tempel spesial, tempel tautan, Excel Object. Oke, gitu. Nah, kemudian bagaimana membuat daftar isinya gitu. Kita mencari lagi ada ya. Bagaimana memasukkan daftar tabel itu dan daftar grafik gitu. Caranya kita masuk ke dalam daftar tabel gitu. Di daftar tabel gitu. Kan tadi ada beberapa yang sudah dibuat objeknya kayak gini nih, ya kan? Tabelnya umpamanya. Nah, ini kita masuk di referensi gitu ya kan, di referensi kan gitu. Masukkan daftar tabel ini gitu, daftar tabel ini ke oke, berikutnya kita coba buat daftar tabelnya ya. Tabel baru, tabel tabel 1 nih ya. Tabel 1 oke. Kemudian dia berada di bawahnya nggak apa-apa. Ini juga kita buat tabel 2 oke. Ini kita buat sebagai grafik ya. Grafik berarti dia masuknya ini ya. Grafik 1 oke. Ini tabel masuk sebagai tabel 3 oke. Berikutnya ada lagi tabel-tabel nggak? Nah, ini kan belum dibuat, ini cuma sekedar contoh saja ya. Kalau sudah kita masuk di dalam daftar tabel, letakkan di bawahnya gitu ya. Letakkan di bawahnya, masukkan daftar isi custom ya. Oke, sebentar isinya. Sebentar. Oke, saya lupa tadi hal ini untuk daftar isi atau konten. Kalau tabel di sini, sisipkan tabel ukuran. Jadi kita ambil yang klasik ya, atau yang pola dasar juga apa-apa gitu. Lalu kita, oke, ini dapat daftar tabel, kemudian daftar grafik. Karena tadi contohnya cuma satu gitu ya. Contohnya cuma satu, coba saya cari dulu, ini saya pause dulu ya. Oke, kita ambil contoh dari yang lain ya. Kita ambil contoh dari yang lain. Oke, umpamanya di bab 2 lah ya. Sini ada apa namanya? Ada Ctrl C, kemudian ini kita tambahkan grafik, sisi beranda, tempel spesial, tempel sebagai tautan, Excel object, objek grafik Microsoft Office, oke, umpamanya. Ini kok ada di sini? Ada dua ya. Untuk icon bukan di sini lah, kita taruh di sini, di bawahnya. Enter, tempel spesial, oke. Kemudian ini kita taruh di
katakanlah di sini ya. Umpamanya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam daftar grafik. Di daftar grafik ini, itu daftar grafik enter, kita masuk di referensi, disiapkan tabel, ambil dari grafik. Nah, kok cuma satu kak? Permasalahannya cuma satu itu karena tadi grafik-grafik tadi belum dimasukkan atau belum disisipkan ini kan baru cuma ini doang satu yang dimasukkan. Nah ini harus dimasukkan dulu. Nah ini caranya gimana cara masukkannya gitu? Ya, sisipkan keterangan, dia masuk sebagai grafik. Gitu. Dia masuk grafik 2, oke. Nanti ada tulisan grafik 2 di atasnya. Kemudian ini juga disisipkan di bagi grafik 3. Oke. Udah ada lagi, nah, contohnya cuma sedikit ya tadi ya. Nah ini yang kalau seperti ini, gitu. Seperti ini klik kanan aja nih. Klik kanan, perbarui. Ini bisa perbarui bidang, bisa. Gitu. Perbarui seluruh tabel, oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di sini kan tadi namanya cuma 3 tabel doang ya, 3 tabel doang. Nah misalnya kita tambahkan tabel lagi di sini. Ini latar belakang harusnya nggak di, ini harusnya dia di pemisah halaman lah gitu ya. Misalnya kita tambahkan lagi tabel, di bawahnya umpamanya seperti ini. Ya, kita ambil misalnya dari sini umpamanya saja. Oke, Ctrl C, ya, Belanda, tempel, untuk spesial, tempel sebagai tautan, Microsoft Object. Oke, oke, ini di enter aja, diletakkan di bawahnya, dan dibesarkan tabelnya untuk sebesar ini, cukup besar. Oke, segini nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini di referensinya diisikan sebagai tabel grafik. Tabel. Tadi kan udah ada tabel 2 nih. Tadi di daftar tabel udah ada tabel 2 dan tabel 3. Berarti ini tabel 4 nih berikutnya. Udah si F5 ada posisi terakhir. Ini posisi terakhir. Nah ini ya, halaman ini. Yang halaman berapa nih? Nah ini. Berarti tabel 4. Bukan tabel 3 tapi tabel 4. Tabel 2. Salah. Tabel 4. 1, 2, 3. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga